Salam semua. Salam. Di sini ada Candy sama Nada, ada Viko, ada Nathan, ada Lala, ada Simfoni, ada Davin juga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat kan semuanya? Halo. Sehat. Sehat, puji Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih, hari ini ada nggak yang mau cerita ke Tuhan itu begitu mengasihi kita semua? Ada nggak yang mau cerita? Aku hari ini mengalami kejadian yang dimana Tuhan itu baik banget sama aku, Kak, gitu. Ada nggak yang mau cerita seperti itu? Berapa menit lagi, Bu, dimulai? Ada yang mau cerita? Oke. Tadi kita merasa kesusahan hari ini atau seminggu ini, Tuhan tolong kita, gitu. Ada nggak yang mau cerita? Nanti bilang ya, Bu, kalau udah mau mulai, biar aku record. Mungkin belum ya, mungkin belum. Dan besok kita harus berani untuk bercerita ya, menyaksikan cinta kasih Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau masuk di dalam ibadah. Untuk itu, mari kita bersama bersaat teduh. Mari kita ambil setiap saat teduh, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Amin, amin. Yuk, mari kita bersama, kita bersukacita sebelum kita memulai ibadah lebih lanjut lagi. Kita mau menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Harusnya sudah hafal sih, karena sudah berkali-kali kita nyanyikan ya di setiap kesempatan ibadah. Yuk, kita bersama bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Kakak akan pandu dari sini, adik-adik bisa bernyanyi di rumah. Mikrofonnya tidak usah dinyalakan, supaya kita komunikasinya bisa lancar. Mari kita bersama memuji Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia cinta. Sebentar. Lupa lirik. Bukan, sebentar. Kenapa? Bukan lupa lirik kan? Bukan dong. Itu tadi mungkin ada trouble sedikit. Viko, Nathan, Simfoni, kameranya bisa diaktifkan ya, seperti teman-teman yang lain. Jadi bisa dilihat. Ayo Nathan, dibuka kameranya. Videonya dibuka. Sambil kita tunggu Kak Gilang ya. Sambil tunggu Kak Gilang, kakak mau tanya, ada yang masih ingat atau ada yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu? Ayo, minggu lalu ayat hafalannya dari mana ya? Ceritanya tentang apa ya? Iya, ceritanya tentang apa minggu lalu, Davin? Hal berdoa. Hal memberi sedekah. Hal-hal memberi sedekah. Halo? Ya, Sorry. silakan. Maaf, tadi ada trouble. Ininya mau jatuh. Sorry ya. Oke, yuk kita kembali. Kita memuji Tuhan. Mari bersama kita naikkan Mars Sekolah Minggu. Kita pujikan lagi dari awal ya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan
dia. Dengarkan nasihatnya, jadi mahkota sekolah minggu. Sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang surga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Kristus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Yeah. Siapa yang di sini selalu setia untuk ikut sekolah minggu? Angkat tangan. Iya, siapa yang di sini baru pertama kali ikut ibadah sekolah minggu online? Angkat tangan. Iya, Viko. Viko kayaknya udah pernah ya dulu ya, waktu itu ya. Ya nggak apa-apa. Iya, waktu tatap muka ketika online. Nah, kita berdoa supaya nanti kita bisa tetap tatap muka, sehingga kita bisa berjumpa dengan teman-teman, sehingga kita bisa saling bersapa dengan yang lainnya. Nah, supaya kita bisa melihat nih, oh ternyata Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, sehingga kita bisa kasih tahu ke teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Ada yang tahu lagu pujian Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada yang tahu? Lala tahu, Lala? Tahu? Candy tahu, Candy? Ya, kita akan naikkan pujian Tuhan Yesus baik sambil kita angkat. Kalau setiap ada kata Tuhan Yesus baik, jempolnya harus diangkat ya. Jempolnya harus diangkat, kalau bisa dua-duanya. Yuk kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, angkat lagi jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya lebih tinggi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lama, sampai selamanya, sampai selama-lama, tetap selamanya, tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam ibadah, mari bersama kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami masih boleh diizinkan untuk beribadah bersama dengan teman-teman walaupun secara online Tuhan.
Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami sehingga setiap hal yang kami lakukan itu membuat kami semakin menyukakan hati Tuhan. Berkati ibadah ini agar boleh membawa hal yang baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karika. Nah, sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita naikkan bersama pujian Firman Tuhan ku dengar. Simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur selebar. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berlebar. Yesus tolong padaku. Silakan Karika. Terima kasih Kak Gilang. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini Tuhan, Kau boleh izinkan kami untuk kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengerti setiap perkataan Tuhan melalui firman yang kami dengar hari. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan kita minggu ini, kakak mau lagi tanya sama adik-adik yang ada di sini. Ada yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Saya, Kak. Oke, silakan. Davin, ayat hafalannya dari mana? Matius 6 ayat 11. Oke. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, yang lain ada lagi yang hafal? Saya, Kak. Ya, silakan Paula. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, terima kasih Paula. Yang lain ada lagi yang hafal? Saya, Kak. Oke, Candy, silakan Candy. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, Nada? Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya. Oke, ada lagi yang mau ayat hafalan? Saya, Kak. Iya, silakan. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan. Lain ada lagi? Saya, Kak. Iya, silakan Nathan. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bisa diulangi? Dari mana? Dari awal. Matius 6 ayat 11. Bunyinya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, terima kasih. Yang lain? Oke, kalau belum, tidak apa-apa. Nanti ayat hafalan minggu ini jangan lupa dihafalkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik bisa buka Alkitabnya dari Matius pasalnya yang ke-19. Matius pasal 19 ayatnya
yang ke-13 sampai yang ke-15. Oke, Matius pasal 13, pasal 19 ayat 13 sampai 15. Ada 3 ayat di sini, 13, 14, dan 15. Kakak mau minta Viko, bisa baca ayat 13, Viko? Ya, Viko ayat yang ke-13, Simponi baca ayat yang ke-14, lalu ayat 15, Kakak Pandu kita baca bersama-sama ya. Ayat 13, Kakak minta tolong. Matius pasal 19, ayat 13 sampai 15. Oke. Ayat 13, Kakak minta Viko yang membaca. Ayat 14, Kakak minta Simponi yang membaca. Dan ayat 15 kita baca secara bersama-sama. Sudah ketemu semua? Sudah. Oke. Sudah. Kakak baca judulnya, nanti Viko lanjut ayat 13 ya. Iya, Kak. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah Menghalang-halangi halang-halang mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerjaan sorga. Oke, kita baca sama-sama ya. Ayat 15, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, Kak, mic-nya, Kak. Mic. oke. Ya, terima kasih Viko. Kita ulang baca ayat 15 ya sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, firman Tuhan kita hari ini mengambil tema Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita? Sekarang coba kakak mau tanya dulu deh. Adik-adik pasti punya sesuatu yang sangat disayangi. Contohnya boneka mungkin atau handphone. Ada nggak? Coba kakak mau tanya dulu. Viko, yang paling disayangin apa Viko? HP handphone, Kak. Handphone. Paula, apa yang paling disayangi Paula? Kucing. Kucing. Davin apa Davin? Raket badminton, Kak. Oh, raket badminton. Mau jadi atlet ya? Nathan apa Nathan? Nathan? Apa hal yang paling disayangi Nathan? Apa? Yang paling Nathan sayangi apa? Loh, hilang. Apa Nathan? Oke, mungkin Nathan masih berpikir apa ya hal yang paling aku sayangi. Oh, dedeknya. Nathan yang paling disayangin itu dede Sean ya. Oke. Kakak mau tanya Yehezkiel. Yehezkiel apa yang paling disayangi? Apa kakak nggak dengar? Apa adik-adik, Pak? Oh, adik-adik. Candy apa Candy? Yang paling disayang apa Candy?
Bola. Bola. Kalau nada apa nada? Boneka. Boneka. Nah, kita semua punya hal yang sangat kita sayangi ya. Kakak juga suka boneka. Kakak sayang juga sama boneka-boneka kakak gitu ya. Terus tadi ada yang sayangnya sama raket, ada yang sayangnya sama kucing, ada juga yang sayangnya sama handphone. Boleh kita sayang itu semua? Boleh. Nah, kalau kita sayang, berarti kita menganggap hal-hal itu penting dan berharga buat kita. Benar nggak? Apa yang Benar. kita sayang, iya, apa yang kita sayang itu membuat kita sangat menghargai itu karena itu sangat berharga. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Kita disayangi sama Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Kenapa? Karena kita itu berharga. Kita tuh anak-anaknya yang Tuhan ciptakan, anak-anaknya yang boleh ada di tengah-tengah dunia ini, kita tuh sangat berharga gitu. Jadi Tuhan mengasihi. Seperti kata firman Tuhan, waktu ada anak-anak orang-orang ini menghalang-halangi, waktu nggak ngasih anak-anak untuk mendekat ke Tuhan Yesus malah marahin mereka. Jangan, katanya gitu. Biarin aja anak-anak ini datang sama aku. Karena anak-anak ini adalah yang empunya kerajaan surga. Nah, anak-anak ini, ya kalian ini, adik-adik ini, sangat dikasihi Tuhan karena kita semua itu berharga. Jadi bukan apa ya, kita ini ada sampai saat ini di sini bukan karena kebetulan, bukan karena apa ya, aku ada, mungkin karena ya kebetulan aja lah aku ada di sini. Enggak, adik-adik. Kita ada di dunia ini, kita ada saat ini, itu semua karena kita berharga, itu semua karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi, karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Lalu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga, Tuhan itu memberikan selalu berkat sama kita. Ya, berkat kepandaian Tuhan berikan supaya kita bisa sekolah dan belajar dengan baik, berkat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini sama teman-teman untuk bersekolah minggu, apalagi kita dikasih berkat yang melimpah sama Tuhan. Gitu ya. Karena apa? Sekarang gini, Paula kan sayang sama kucing ya, Paula ya. Nah, kalau sayang sama kucing, tega nggak Paula kalau kucingnya dibiarin, nggak dikasih makan? Yang penting aku ini gitu. Nggak usah diurusin, nggak usah dimandiin, nggak apa-apa. Aku sayang kok sama kucing aku, tapi nggak aku kasih makan. Dia masih bisa hidup kok. Gitu nggak? Ya, Kak. Nah, gimana caranya Paula menyayangi kucing? Dikasih makan, dikasih minum. Dikasih makan, dikasih minum, dimandiin. Begitu juga sama yang sayang sama adik-adik tadi. Adiknya nggak mungkin dinakal-nakalin, adiknya nggak mungkin diusil-usilin, tapi adiknya disayangin, diajak main sama-sama. Kalau kakaknya beli jajan, adiknya dikasih, gitu ya. Nah, itu semua karena kita sayang sama apa tadi, kucing, kita sayang sama adik-adik kita. Nah, sesuai dengan perkataan firman Tuhan tadi, ya, kita ini merupakan ahli waris. Aduh, apa tuh Kak ahli waris? Ahli waris tuh artinya kita itu yang akan mendapatkan sesuatu gitu ya. Kita mendapatkan sesuatu apa? Kita akan mendapatkan kerajaan sorga. Gimana caranya kita bisa dapat kerajaan sorga? Saat kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya kayak gini nih, kita dengerin firman Tuhan, kita datang persekutuan sekolah minggu. Nah, kita datang sama Tuhan, itu kita sudah dicap, oke, kamu anak-anak Allah, kamu anak-anak Tuhan, dan kamu akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Gitu ya. Nah, kerajaan sorga itu sama Tuhan diberikan itu sebagai bentuk anugerah, ya adik-adik. Jadi itu tuh nggak bisa kita dapetin dengan usaha kita.
Tapi itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapatkan. Tapi ya syaratnya juga ada. Syaratnya kita tetap harus tekun dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Lalu kita ini bukan punya kita sendiri. Jadi ada lagu gini. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi kasih Kristus di dalamku. Jadi kita ini hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita, tapi kita mau hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Gitu ya. Jadi ingat adik-adik, Tuhan itu sudah mempersiapkan kita sedemikian rupa karena Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan itu punya masa depan yang indah juga buat kita. Itu. Jadi percaya saat kita tekun, saat kita taat, saat kita mau dengar-dengaran apa kata Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, pasti rencana yang indah yang Tuhan siapkan untuk kita itu akan terjadi di kehidupan kita. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Terus kalau misalnya, boleh nggak sih kita ini ngomong, ih nggak maulah aku main sama kamu nakal. Ih aku nggak maulah main sama kamu jelek. Ih kamu gendut. Ih kamu kekurusan. Ih kamu bau. Kayak gitu. Nah itu nggak boleh ya adik-adik. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus berteman dengan siapa saja. Kita mau bermain dengan siapa saja. Kenapa? Karena kita semua sama-sama berharga di mata Tuhan. Jadi nggak ada dia ini karena kamu misalnya nih kakak itu karena kakak gendut, kakak itu nggak berharga di mata Tuhan. Salah ya. Semuanya kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, itu firman Tuhan kita hari ini. Jadi ingat kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita itu berharga di mata Tuhan, kita itu mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan kita juga mendapat berkat apa? Sebagai ahli waris kerajaan Allah. Gitu ya. Nah, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk kita menghargai sesama kita. Kita menghargai kasih Tuhan kepada kita dengan cara apa? Dengan cara kita hidup sungguh-sungguh, kita hidup taat kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini boleh dibuka dari Alkitabnya, dari Markus pasal yang ke-10. Ya, Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-14. Oke, Markus pasal 10 ayat 14. Yehezkiel masih ada di sini? Oke, Yehezkiel boleh dibaca Markus pasal yang ke-10 ayat 14. Mungkin nggak dengar. Paula deh, Paula. Paula boleh dibaca, Paula? Markus pasal 10 ayat 14. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Oke. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini. Ya, ayat hafalan kita 1 minggu kita mau menghafalkan ayat ini, gitu ya. Dia ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka.
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Nah, ini ayat hafalan kita minggu ini. Ingat adik-adik, kita semua ini berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kita ada saat ini di dunia ini bukan karena kebetulan, tapi karena kasih Tuhan kepada kita. Amin. Nah, ayat hafalannya jangan lupa untuk dihafalkan minggu depan, nanti ditanya lagi. Ya, oke adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami, yang tidak memandang kami sebelah mata. Tetapi Tuhan memandang kami sungguh sangat amat berharga. Kiranya Tuhan, kami juga boleh menghargai hidup kami seperti Tuhan menghargai kami. Tuhan Yesus, kiranya hikmat yang daripadamu boleh kami terima sehingga kami dapat mengerti perkataan Tuhan melalui firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rika. Nah, oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang menyatakan bahwa Yesus ternyata sayang juga loh sama kita anak-anak. Nah, sekarang gimana? Apakah kamu sayang sama Tuhan Yesus? Davin sayang sama Tuhan Yesus? Sayang. Iya. Nathan sama Viko? Sayang. Iya. Candy sama Nada? Apakah mengasihi Tuhan Yesus? Iya. Lala sama Simponi sama Excel? Sayang. Sayang. Iya. Yesus mengasihi kita semua. Hendaknya kita juga harus mengasihi Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi bagian kita. Kalau anak-anak mengasihi Tuhan, cinta kasih itu diwujudkan dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin membaca firman Tuhan. Dan pada saat ini, kita juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara titip kepada papa mama untuk diserahkan ke gereja sebagai persembahan sekolah minggu, atau juga bisa ditransfer ke rekening yang sudah tertera di WhatsApp masing-masing yang ada dikirim setiap hari minggu gitu ya. Nah, kita akan sambil mempersiapkan hati untuk nanti nitipkan persembahan kepada orang tua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa Yesus sayang padaku, sebab Alkitab, firman Tuhan yang sudah kita pelajari, sudah kita renungkan, itu mengajarkan kepada kita demikian. Yesus sayang padaku. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Alkitab mengajar. Aku ini miliknya walaupun kecil lemah. Aku ini miliknya walaupun kecil lemah.
firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Engkau memberikan waktu kepada kami untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sudah melakukan semuanya itu Tuhan, kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan berkati agar kami semua mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan Tuhan juga menyertai untuk setiap anak-anak yang ikut, adik-adik yang ikut sekolah minggu pada saat ini. Ada Paula, ada Davin, ada Candy dan ada Viko, ada Nathan, ada Simponi, ada Excel, dan ada Shalom. Kiranya Tuhan memberkati mereka di tengah masa anak-anak mereka. Tuhan memberkati sekolah mereka, pertumbuhan mereka, keluarga mereka, agar senantiasa diberkati dan dijagai oleh Tuhan. Juga untuk setiap teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah, kiranya Tuhan tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa, ini seru kami, ini doa kami, yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, amin. Selamat hari Minggu, Paula, Davin, Candy, Nada, Nathan, Viko, Simponi, Excel, dan Shalom. Kita foto bersama dulu ya.